Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Faiza Mara dengan NIM 288230066 dan kali ini saya akan mereview presentasi kelompok dari kelompok 5 dan kelompok 6 di mana kelompok 5 itu membahas tentang konstitusi dan norma konstitusional, lalu kelompok 6 membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebetulnya materi kedua kelompok ini sama-sama berkaitan karena konstitusi dan norma konstitusional maupun hak dan kewajiban warga negara sebenarnya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana rinciannya? Simak video ini sampai habis ya. Mungkin kita bahas dari yang kelompok 5 dulu yang membahas tentang konstitusi dan norma konstitusional. Nah, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih konstitusi itu adalah apa? Konstitusi itu adalah dasar penyelenggaraan negara yang berfungsi sebagai hukum tertulis dan pedoman normatif dalam mengukur kekuasaan serta hak warga negara. Nah, kalau di Indonesia, konstitusi ini mengalami dinamika sejak kemerdekaan dengan berbagai macam perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Undang-Undang Dasar RIS 1949. Lalu ada Undang-Undang Sebentar 1950 dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada masa reformasi terjadi 4 kali amandemen dari tahun 1999 sampai dengan 2002 yang memperkuat sistem presidensial, mengakui hak asasi manusia, dan membentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi yang mana mengandung nilai demokrasi, keadilan, persatuan, dan penghormatan martabat manusia yang harus diinternalisasi untuk mencegah penyimpangan seperti otoritarisme dan korupsi. Lalu ada konstitusi yang berfungsi sebagai instrumen hukum dan fondasi moral bagi keutuhan NKRI. Nah, lalu dinamika UUD 1945. Nah, dalam sejarahnya tuh kalau Undang-Undang Dasar 1945 mengalami dinamika yang signifikan, terutama setelah reformasi 1998 yang menuntut demokratisasi. Menjawab tuntutan ini, MPR melakukan 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa perubahan fundamental, di mana amandemen ini memperkuat sistem presidensial dengan pilihan langsung presiden dan wakil presiden, merekonstruksi lembaga negara melalui prinsip checks and balance, serta memperkuat tindakan hak asasi manusia dengan membedah bab khusus. Nah, perubahan-perubahan ini tuh tidak hanya memperbaiki tata kelola pemerintah, tapi juga menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak warga negara. Lalu mungkin teman-teman berpikir, apa sih nilai pentingnya konstitusi itu? Nah, konstitusi ini merupakan landasan hukum tertinggi, teman-teman, yang tidak hanya berisi aturan, tapi juga menjadi pedoman hidup berbangsa. Nah, di dalam konstitusi ini tergantung prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan nilai konstitusi ini berfungsi membatasi kekuasaan, menjamin hak-hak warga negara, serta menjaga demokrasi agar tidak disalahgunakan. Lalu dalam konteks Indonesia juga, UUD 1945 bukan hanya instrumen hukum, melainkan juga simbol persatuan, identitas nasional yang berakar pada Pancasila. Konstitusi baru ini bermakna jika dijalankan dengan sikap dan kesadaran kolektif seluruh bangsa Indonesia, termasuk para pemimpin politik. Karena itu, konstitusi adalah fondasi utama yang menjadi keteraturan, keadilan, dan persatuan dalam kehidupan berbangsa. Lalu kita masuk ke dalam kelompok 6 yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, di mana telah diatur menurut Undang-Undang 1945 hak atas hidup dan kebebasan pada pasal 28A sampai dengan 28I. Lalu ada hak memperoleh pendidikan pada pasal 31, hak atas pekerjaan dan penghidupan layak pada pasal 27 ayat 2, lalu ada hak yang berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat pada pasal 28E, lalu ada hak memperoleh perlindungan dan keadilan hukum pada pasal 27 ayat 1, lalu ada hak membela negara pasal 30 ayat 1, lalu ada kewajiban warga negara yang juga udah
disusun di Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada wajib menaati hukum dan pemerintah pada pasal 27 ayat 1, lalu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 30 ayat 1, lalu ada wajib menghormati hak asasi orang lain pasal 28J, wajib membayar pajak dan berkontribusi pada negara pasal 23A, lalu yang terakhir ada wajib ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan pasal 30 ayat 2. Nah, terbentuknya konstitusi ataupun perundang-undangan 1945 ini selain membentuk hak dan kewajiban warga negara, ini juga dibentuk agar para pemimpin atau para pejabat itu tidak melampaui batas atas kekuasaannya, tidak menyalahgunakan kekuasaannya, dan para penegak hukum tuh lebih ketat lagi dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan terkait presentasi dari kelompok 5 dan juga 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.